Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman, ya kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal simulasi TKA matematika, khususnya matematika tingkat lanjut ya SMA Sederajat untuk tahun ini. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi vektor. Ya, kembali kita mengingatkan ya teman bahwa untuk materi atau soal vektor nanti yang muncul di TKA itu seputar tentang bagaimana vektor pada bidang dan ruang ya. Kemudian kita akan menentukan juga bagaimana cara menentukan panjang vektor serta operasi-operasi pada vektor, apakah itu perkalian, penjumlahan ataupun pengurangan ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Siapkan terlebih dahulu alat tulis untuk mencatat beberapa rumus-rumus penting. Nah, untuk nomor 1 ini kita nggak apa-apa ya, kita langsung coba bahas. Nah, di sini diketahui vektor P ini anggotanya adalah minus 6, 2 dengan minus 1. Vektor P di sini anggotanya minus 7, 4 dengan 6. Dan vektor R ini anggotanya adalah min 11, 2 dengan min 9. Nah, jika vektor A dikurangi dengan 3 kali vektor P itu sama dengan vektor R, ya. Dan vektor B ditambah dengan 3 kali vektor P sama dengan vektor Q, maka berapakah nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B? Oke, teman-teman. Ini ada beberapa operasi-operasi pada vektor yang dilibatkan. Yang terlain adalah ada operasi perkalian skalar dengan vektor, dengan ada operasi penjumlahan dengan pengurangan ya. Nah, coba kita mulai obok-obok dari mana ya. Kita bisa mungkin mulai dari sini teman-teman. Yang vektor A sama dengan 3V. Langsung saja, tidak usah sebutkan vektornya ya. A ditambah dengan 3V sama dengan R. Ini bisa dituliskan seperti ini. Ya, kita pindahkan 3P ini ke ruas kanan, jadinya vektor A sama dengan ya R ditambah dengan 3P. Oke, bisa ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan juga ini yang 3P-nya. Coba kita modifikasi, ini menjadi B sama dengan Q dikurangi dengan 3P. Ya, bisa sampai di sini teman-teman. Nah, sekarang ini kan yang ditanyakan ya, vektor A ditambah dengan vektor B. Coba kita kerja di sini. Jadi vektor A ditambah dengan vektor B ini hanya kita ganti dengan R tambah 3P. Jadi R ditambah dengan 3P ditambah B-nya itu adalah Q dikurang 3P. Ya, bisa ya? Nah, ada yang sama tuh teman. Ini bisa dicoret 3P ini bisa dicoret dengan 3P. Seperti itu ya. Jadi tinggal yang ini vektor R ditambah dengan vektor Q. Oke, bisa paham sampai di sini ya. Nah, kalau penjumlahan vektor itu teman-teman, kalau penjumlahan vektor itu adalah kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Persis ini teman-teman operasi pada matriks ya. Jadi vektor itu sekedar informasi, vektor itu sama saja dengan dikatakan matriks kolom gitu ya. Oke, nah ini kan vektor R, anggotanya adalah ini. Min 11, 2 dengan min 9. Kemudian ditambah dengan Q itu minus 7, 4 dengan 6. Minus 7, 4 dengan 6. Berarti kita peroleh yang ini dijumlahkan seperti biasa ya. Min 11 ditambah dengan min 7, itu dapatnya min 18. Coba, min 11 tambah min 7. Ya, bisa ya. 2 ditambah dengan 4 itu 6. Kemudian min 9 tambah 6 itu dapatnya min 3. Sebenarnya jawabannya sudah sampai di sini, tapi tidak ada di pilihan ya. Nah, ini bisa diubah, bisa dimodifikasi, karena kebetulan ini semuanya bisa dibagi 3. 3-nya ini keluar, jadinya min 18 dibagi 3 itu minus 6, kemudian 6 dibagi 3 itu dapatnya 2, kemudian minus 3 dibagi 3 itu min 1. Nah, ini sendiri menyerupai dengan vektor P, gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah 3P. Oke, jelas ya sampai di sini? Jawabannya adalah C, Charlie, cinta tidak pernah salah, ya. Oke, next nomor 2 ya, teman. Coba dipahami terlebih dahulu soalnya. Ya, baik ya, waktu habis. Coba dilihat dulu soalnya di sini. Diketahui vektor M di sini anggotanya adalah X tambah Y.
I dikurang 3Y tambah 5K, dan vektor N ini adalah 2I dikurang 3Y tambah X tambah 2YK, ya. Nah, di sini vektor M itu sama dengan vektor N, maka berikanlah tanda centang pada informasi yang benar ya dari setiap pernyataan. Nah, kata kuncinya di sini adalah M ini sama dengan vektor N. Bisa dituliskan coba ya seperti ini. M ini sama dengan vektor N. Apa artinya kalau sama, teman-teman? Kalau sama itu berarti elemen-elemen pada setiap vektor itu sama, gitu ya. Jadi ini sama dengan yang di sini, gitu ya. Kemudian minus 3 ini sama dengan minus 3 ya. Ini kan sudah jelas-jelas sama ya. Nah, kemudian 5 ini sama dengan X tambah 2Y. Seperti itu. Jadi disamakan saja. Oke, berarti kita cari dulu X dan Y-nya ya. Ini X tambah Y ini pasangannya adalah 2. Coba saya ganti cinta lagi. X tambah Y sama dengan 2 ya. Disamakan karena sama di sini. Kemudian 5 sama dengan X tambah 2Y. Atau bisa dituliskan X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, inilah yang kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Nah, kita bisa langsung eliminasi ini teman-teman ya. Karena kebetulan ada yang sama yaitu X-nya. Bisa langsung diperkurangkan. Maka X-nya ini habis ya. Seperti itu. Kemudian Y dikurangi dengan 2Y dapatnya minus Y. Kemudian 2 dikurang 5 minus 3. Sama-sama mengandung minus. Jadi minusnya habis. Y-nya dapat 3. Oke. Y-nya, oh ini salah ya teman-teman. Ini kan Y-nya 2. Berarti di sini kita centang. Kemudian untuk mendapatkan X-nya kita ambil salah satu persamaan yang ini saja. X ditambah Y-nya diganti dengan 3. X tambah 3 sama dengan 2. Berarti X-nya di sini sama dengan pindah ruas ke kanan. Jadi ini kurang ya. 2 dikurangi 3. Dapatnya di sini min 1. Ini X sama dengan min 1. Ini pernyataan benar ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, ini adalah simbol panjang vektor. Coba ya, teman-teman. Ini saya catat di sini. Ingat ya. Misalkan vektor U, saya namakan saja vektor U ya. Katakanlah anggotanya di sini adalah A, B dengan C. Maka untuk menentukan panjang vektor U itu caranya adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat ya. Teman-teman, ini saya berikan dulu stabilo yang menawan ya supaya teman-teman semua boleh nanti dicatat gitu ya. Oke, ini oke sampai di sini. Nah, berarti untuk menentukan vektor panjang vektor N ini, yang ini ya, kita harus kembalikan dulu X tambah Y-nya ini kita ganti. Jadi vektor M ini coba di sini saya tuliskan. Anggotanya di sini kan X tambah Y ya. X tambah Y itu ini min 1, kan X-nya min 1 dengan 3, min 1 tambah 3 itu 2 ya. 2. Kemudian ini min 3 elemennya. Dan di sini 5. Oke. Nah, ini yang kita hitung berapa panjangnya. Jadi panjang vektor M di sini sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Oke, coba kita hitung. Ini dapatnya 4 ditambah dengan 9 ya. Ditambah dengan 25. Berarti ini akar dari 4 tambah 9, 13, tambah 25 berarti 30, 38. Ini, oh ya, sama ya, berarti ini benar. Kesimpulannya benar, salah, benar. Oke, paham ya sampai di sini? Next nomor 3, silakan. Dipahami dulu soalnya ya. Ya, oke, coba dilihat soalnya. Diketahui vektor P di sini anggotanya X min 3 dengan 6. Kemudian vektor Q di sini anggotanya 2, 5 dengan Y. Berapakah panjang dari P dikurangi Q? Nah, ini kalau kita cari, coba ya. Ini kan ditanyakan panjangnya, berarti kita cari dulu berapa vektornya itu P kurang Q. Diperkurangkan saja ya. P dikurangi Q berarti ini X-nya ya. Anggotanya di sini adalah X kurang 2. Kemudian minus 3 dikurangi 5 itu min 8 langsung saja ya, enggak apa-apa. Kemudian 6 dikurangi
6 dikurangi Y. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita hitung berapa panjangnya, ya. Tetapi tidak bisa kita hitung karena X dan Y-nya belum kita ketahui, gitu ya. Nah, misalkan kita ganti persamaan 1, coba diperhatikan untuk persamaan 1. Untuk persamaan 1 di sini, X tambah Y sama dengan 0, ini belum bisa kita apa-apai. Kalau kita ganti X dan Y-nya di sini, itu belum bisa kita hitung, teman, ya. Tidak ada yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Kenapa? Karena masih menyisakan variabel. Nah, begitupun kalau 2 saja, jadi 1 saja tidak cukup, gitu ya. Mana 1 saja tidak cukup, ya intinya itulah ya. Kemudian persamaan kedua juga, kalau persamaan 2 ini kita masukkan ke sini juga tidak bisa. Jadi pernyataan 1 saja tidak cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup, gitu ya. Nah, sekarang coba kita gunakan bersama-sama. Sepertinya kalau kita gunakan bersama-sama, itu pasti akan mendapatkan hasil, ya. Karena kalau misalkan ada persamaan seperti ini, kalau kita eliminasi maka akan mendapatkan X dan Y-nya, nilai X dan Y-nya. Coba ya. Ini kan X tambah Y sama dengan 0. Kemudian di sini 2X ditambah dengan Y sama dengan -1. Nah, ini kan bisa kita eliminasi ya. Kita perkurangkan ini ya, habis. X dikurangi dengan 2X itu min X. Kemudian 0 dikurangi -1 itu 1, berarti kita dapat X-nya -1. Nah, sudah ada pencerahan. Untuk mendapatkan Y-nya, kita ambil yang ini saja ya. Misalkan, kita ganti X-nya dengan -1. -1 tambah Y sama dengan 0. Berarti Y-nya di sini, ini pindah ruas ke kanan. Jadinya 0 tambah 1. Itu dapatnya 1. Nah, ini kita dapat. X-nya -1, Y-nya 1. Artinya kita bisa masukkan di sini. Coba kita masukkan dulu ya. Berarti X-nya kan -1 gitu ya. -1 dikurangi 2 itu -3. Kemudian ini -8 tetap ya. Di sini 6 dikurangi Y. Y-nya itu 1. Berarti 6 kurang 1 dapatnya 5. Nah, ini sudah bisa kita hitung berapa panjangnya. Tidak usah sebenarnya kita lanjut ya. Jawabannya itu Charlie, yaitu 2 persamaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi 1 saja tidak cukup. Kalau misalkan kita mau cari berspekulasi ya, cari panjangnya, boleh dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Akar dari -3 kuadrat. Nggak apa-apa, kita teruskan saja karena ini kita masih belajar. Kalau nanti pada saat tes tidak usah ya. Ini -8 pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2. Oke. Nah, berarti tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini 9 ditambah dengan -8 kuadrat itu 64 ditambah dengan 25. Berarti kita peroleh berapa hasil akhirnya teman-teman? Dapatnya 98 ya. 73 tambah 25 berarti 98. Oke. Jelas ya untuk nomor 3. Next, coba nomor 4. Pahami dulu soalnya. Ya, nomor 4 ini tidak kalah menantang ya. Ini agak menggigit soalnya. Diketahui titik K ini yaitu 8 min 9 dengan 6. Kemudian L-nya ini 2 min 3X Y tambah 2. Dan M-nya ini anggotanya adalah -2 X kurang 6 dengan 1. Jika titik-titik tersebut itu segaris atau kolinear. Nah, ada kata segaris ya, kita tandai dulu. Maka berikan tanda centang pada kotak yang benar. Nah, sekarang teman, bagaimana konsepnya kalau dikatakan 3 titik segaris? Itu konsepnya seperti ini. KL itu sama dengan M dikali dengan KM. Ya, M itu adalah skalar. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman perlu ditandai. Ini perlu diberikan penekanan yang jelas. Kalau misalkan dikatakan 3 titik yang segaris, maka berlaku seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, apa maksudnya kalau KL? KL itu berarti, ya bentar, saya ganti pulpen. Kalau KL itu berarti L dikurangi dengan K. Begitupun dengan KM. Ini berarti M dikurangi dengan K. Gitu ya. Nah, berarti tinggal kita perkurangkan. L-nya itu adalah, coba saya tulis dulu ya. 2 min 3X dengan Y tambah 2 dikurangi dengan K. K-nya itu 8 min 9 dengan 6. Pelan-pelan saja untuk soal ini ya. Kemudian M, ya di sini, ini kita kurung dulu ya, seperti ini.
M-nya di sini adalah minus 2, X kurang 6 dengan 1. Kemudian K-nya itu 8 minus 9 dengan 6. Ini kita kurung seperti ini. Oke, jelas ya. Kemudian kita tinggal perkurangkan coba ya. 2 dikurang 8 minus 6. Kemudian 3X dikurang minus 9 berarti 3X ditambah dengan 9 minus ya. Kemudian Y-nya ini 2 dikurangi 6 berarti minus 4. Nah, kemudian di sini M-nya itu minus 2 dikurang 8 itu minus 10 ya. Kemudian di sini X-nya minus 6 dikurang minus 9 berarti tambah, minus 6 tambah 9 itu 3. Itu 3. Kemudian 1 dikurang 6 ini minus 5. Nah, sekarang kita cari dulu M-nya ya. Kita bisa pasangkan minus 6 ini dengan, ini kan kalau skalar dikali K vektor berarti skalarnya bisa dikali ke dalam. Jadi kita ambil pasangannya ini, minus 6 itu sama dengan M dikali minus 10. Berarti minus 10 M. Berarti dari sini kita peroleh M-nya itu adalah 6/10. Masing-masing bagi 2 ya. Itu dapatnya 3/5. Jelas ya? Nah, kemudian kita bisa cari untuk nilai X ataupun nilai Y-nya. Kita ambil pasangannya yang di sini. Min 3X ditambah dengan 9 sama dengan M-nya itu adalah 3/5 ya. Kemudian dikali dengan X tambah 3. Ini pasangannya adalah yang di sini. Nah, ini 5 kita bisa kali ke atas. Min 3X dikali 5 berarti min 15X ditambah dengan 9 kali 5, 45. Sama dengan ini kita kali ke dalam. 3X ditambah dengan 3 kali 3, 9. Oke. Kita kumpulkan yang sejenis. Ini 3X-nya pindah ruas ke kiri. Ini ke kanan. Min 15 dikurangi 3, min 18X sama dengan 9 dikurangi 45 itu minus ya, minus 36. Jadi X-nya dapat min 36 bagi min 18 itu dapatnya 2. Oke, cari lagi nilai Y-nya. Untuk menentukan nilai Y-nya berarti pasangannya ini dengan yang di sini. Y kurang 4 sama dengan M-nya 3/5 dikali minus 5. Nah, ini minus 5-nya kita bisa langsung coret ya di sini. Oke, berarti kita dapatkan Y kurang 4 sama dengan min 3. Y-nya dapat, berarti pindah ruas ke kanan ini, min 3 tambah 4 itu dapatnya 1. Oke, Y-nya 1, X-nya 2, M-nya 3/5 gitu ya. Ini langsung ada yang benar ya, nilai X sama dengan 2. Kemudian X tambah Y apakah min 1? Kayaknya salah ya, karena ini 2, ini 1. 2 tambah 1 harusnya 3. Ini salah. Kemudian KL. Ya, KL ini coba ya kita cari. KL kan tadi yang ini ya. KL itu yang ini gitu ya. Nah, berarti kita bisa langsung cari ya teman-teman. Kita bisa langsung ganti X-nya itu dan Y-nya ke sini gitu ya. Oke, jadi KL-nya di sini sama dengan, oke, ini sudah minus 6 ya. Minus 6 di sini. Kemudian coba ya pelan-pelan saja. Min 3 kali X-nya itu 2 ditambah dengan 9. Kemudian Y-nya di sini 1 dikurangi 4. Coba berapa hasilnya ini? Ini minus 6. Min 3 kali 2 minus 6 ya. Minus 6 tambah 9 itu harusnya 3. Kemudian 1 dikurang 4 itu min 3. Berarti minus 6, 3 dengan min 3. Berarti persamaan ini benar. Oke. Ya, ini langsung teriak ya. Nah, kemudian untuk yang mana lagi yang kita bisa cari? KL dengan LM. Yang ini coba dulu ya, enggak apa-apa. LM. Panjangnya ini teman-teman bagus kalau kita cari dulu ya. Vektornya masing-masing ini karena tidak lengkap ini ya. Vektor K-nya kan sudah aman. 8 min 96. L-nya ini kita di sini ya. Boleh ya di sini teman-teman. Ya, kenapa saya kasih L sama dengan ya. Ini langsung saja dituliskan vektor L-nya di sini. L-nya ini adalah 2. Kemudian min 3 X-nya kan 2 ya. Min 3 kali 2 itu minus 6. Kemudian Y-nya kan 1 gitu ya. 1 tambah 2 itu 3. Nah, sekarang
Untuk mencari Lm, M-nya juga tidak lengkap. M-nya ini adalah, semoga teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini min 2, kemudian X-nya itu kan 2. 2 dikurang 6 itu minus 4 dengan di sini 1. 2 min 4, 1. Dikoreksi ya teman-teman kalau misalkan ada yang salah gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari Lm. Lm berarti M dikurangi dengan L. M itu anggotanya minus 2, minus 4, 1. Kemudian L itu anggotanya 2, minus 6, 3. Nah, ini kalau kita perkurangkan berarti minus 2 kurang 2 ini minus 4. Kemudian minus 4 dikurangi dengan minus 6, 2 ya. Terus 1 kurang 3 itu minus 2. Nah, kalau kita cari panjangnya ini, panjang dari vektor Lm sama dengan akar ya. Dikuadratkan masing-masing, minus 4 kuadrat ini 16, ditambah 2 kuadrat 4, ditambah minus 2 kuadrat 4. Bisa langsung ya, ya semoga teman-teman bisa paham. Berarti akar dari 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4 itu 24. Ini kalau kita sederhanakan, berarti 4 kali 6. 4 kali 6 di sini, seperti ini ya. Akarnya 4 itu kan 2, berarti 2 akar 6. Di sini 6 akar 2, berarti salah. Nah, yang berikutnya di sini adalah apakah KL banding Lm itu 2 banding 3. KL tadi itu, nah di sini coba ya. Ini sudah hampir ya. KL itu kan sudah kita peroleh ya. KL itu anggotanya tadi minus 6, 3 dengan minus 3. Ini tadi sudah kita dapat. Kemudian Lm itu anggotanya tadi kita sudah peroleh minus 4, 2 dengan min 2. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan KL banding Lm itu, ya caranya kan tinggal dibagi saja ya. Ini minus 6 dibagi minus 4. Ya, ini kan kalau perbandingan itu kan artinya pembagian. Coba. KL bagi Lm. Ini anggotanya masing-masing coba dibagi. Berarti minus 6 dibagi minus 4, 3 bagi 2. Kemudian ini min 3 per min 2. Ini kalau kita bagi berarti ini dengan ini kan 6 per 4 ya. Atau masing-masing bagi 2. 3 per 2. Ini 3 per 2. Ini minusnya dicoret jadi 3 per 2 juga. Berarti perbandingannya KL banding Lm itu adalah 3 banding 2. Bukan 2 banding 3. Jadi ini salah. Gitu ya. Semoga bisa paham ya. Jadi pernyataan yang benar itu cuma pernyataan 1 dengan 4. Oke, jelas untuk nomor 4. Ya, ini panjang sekali ya. Tapi setidaknya teman-teman banyak di sini rumus-rumus atau konsep yang bisa teman-teman semua pahami. Next, coba nomor 5. Silakan. Ya, ada 2 nomor oleh-oleh dulu saya berikan ya. Coba ini oleh-oleh pertama ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah oleh-oleh kedua. Ya. Nanti video selanjutnya kita akan bahas teman-teman ya. Silakan coba-coba didiskusikan dulu dengan rekan-rekannya. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Oke, saya kira demikian dulu.